Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 8B MTS Al-Amin Banturung yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, yang sejuk ini, kita dapat berhadir, dapat bertatap muka, walaupun tidak secara langsung, hanya melalui via Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi daripada keakraban kita, silaturahmi kita, walaupun tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kita masih dapat saling bertatap muka melalui aplikasi Zoom meeting ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini, yakni daripada siraman qalbu, itu mendatangkan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan insyaallah dirahmati Allah. Hari ini kita sudah puasa keberapa? Puasa yang keberapa? Ke-16, Pak. Alhamdulillah, masih ingat. Bapak kira sudah puasanya 26 hari. Itu berarti dia ngigau. Jadi puasanya sudah masuk di hari yang ke-16. Nah, sedangkan tema kita pada siraman qalbu hari ini, sengaja Bapak angkat adalah mengenai generasi milenial cinta Al-Quran. Nah, kenapa tema itu diangkat? Karena ini termasuk tema yang bagus. Kalian adalah para milenial, anak-anak zaman sekarang, bukan zaman old gitu, bukan zaman dulu, tapi kalian anak-anak zaman sekarang yang kehidupannya, mohon maaf, berbeda dengan dulu. Dulu tak kenal gadget, dulu tak kenal yang namanya internet, dulu tak kenal yang namanya media sosial. Nah, sekarang anak milenial kalau tak kenal demikian, maka mereka disebut anak jadul. Betul tidak? Nah, sekarang bagaimana anak milenial itu yang benar-benar ketika dia akhlaknya itu mencerminkan akhlak Al-Quran. Sekarang ini banyak anak-anak milenial akhlaknya hancur. Kenapa? Ngikut pergaulan bebas, ngikut segala macam perbuatan yang diharamkan. Dengan dalih, katanya kalau nanti nggak ikut Pak, ketinggalan tren, ketinggalan zaman. Sekarang bukan masanya lagi ketinggalan zaman. Yang tepatnya itu adalah manakala kita tertinggal ibadah dari orang yang sudah lama beribadah kepada Allah. Kita tertinggal dari orang yang sudah hafal Al-Quran dengan orang yang senantiasa lancar dengan membaca Al-Quran. Maka ini yang patut kita jadikan tema pada hari ini adalah generasi milenial yang cinta Al-Quranul Karim. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan,
Hari ini 16 Ramadan. Maka nanti malam itu masuk pada 17 Ramadan. Nah, kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul, sebab atau diturunkannya Al-Qur'anul Karim, atau yang sering kali kita peringati dengan nuzulul Quran, itu adalah pada malam 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan Allah turunkan wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah? Adalah Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini 5 ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika di tanggal 17 Ramadan atau tepat malam 17 Ramadan. Wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah. Ini merupakan mukjizat terbesar daripada baginda Rasul. Jadi Al-Quran ini termasuk mukjizat yang paling besar. Kenapa disebut mukjizat terbesar? Karena tidak ada kitab yang lengkap selain daripada Al-Quran. Bahkan Al-Quran disebut adalah pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Artinya kitab sebelumnya itu kan ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Nah, penyempurna daripada kitab-kitab yang terdahulu itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Quranul Karim. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa kata Allah? Pada bulan Ramadan inilah kami turunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Adalah hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah penjelas daripada petunjuk itu. Kemudian membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Coba misalnya, andai kata Al-Quran itu hanya diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk saja, kira-kira kalian mampu tidak mengamalkan Al-Quran itu, kemudian petunjuk itu menunjukkan kalian kepada jalan yang lurus? Belum tentu. Contoh, kalian yang mungkin pernah jalan ke satu tempat. Sekarang ini kan modelnya, model kita kalau menuju satu tempat kan sekarang sudah ada Google Map. Anggaplah Google Map itu adalah panduan, ya, semacam Al-Quran. Coba seandainya Google Map itu kan cari alamat gitu kan? Betul tidak? Cari alamat. Andai kata di Google Map itu tidak ada suara orang yang menjelaskan. Kalian ngerti tidak? Gak bakal ngerti. Jangan-jangan kalian malah salah jalan. Jalan buntu yang kalian masuki. Maka seperti itu Al-Quranul Karim. Al-Quran dijadikan petunjuk bagi manusia. Wabayyan, dan penjelas. Maka dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu banyak. Tentang apapun dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama. Sebelum kita bersandar kepada hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wal furqan, menjadikan pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Jelas. Artinya disinilah kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
ketika kita membaca Al-Quran itu fadilatnya, keutamaan membaca Al-Quran ini luar biasa nilainya di hadapan Allah. Kalau di luar Ramadan, itu nilainya 10 setiap hurufnya. Jadi baca Quran nih, anak-anakku sekalian yang bawa banggakan. Baca Quran itu dinilai bukan berapa juz kalian membaca. Bukan berapa surah kalian membaca. Bukan berapa ayat kalian membaca dihitung ibadah. Tetapi setiap huruf dalam Al-Quran itu punya nilai di hadapan Allah. Kalau di luar Ramadan itu 10 kebaikan. Makanya kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Rasulullah? Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf kata Rasulullah, mim satu huruf, yang mana setiap huruf dalam itu nilainya kebaikan adalah 10 yang didapatkan. Itu di luar Ramadan. Apalagi kita di bulan suci Ramadan saat ini, ketika membaca Al-Quran, maka makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Bapak mau bertanya, kalian di bulan Ramadan baca Quran apa tidak? Baca Quran apa tidak? Baca. Baca, alhamdulillah. Baca. Mudah-mudahan yang dibaca bukan juz amanya saja, tapi mulai dari Fatihah sampai khatam, yakni surah An-Nas. Ya kalau umpamanya sehari nggak mampu 1 juz, sehari umpamanya nggak mampu 1 juz, ya sehari 5 juz lah. Kalau sanggup, gitu. Nggak usah kita tuh terbebani baca Quran. Kalau kita mampunya cuma 1 ayat, ya 1 ayat lah. Kalau umpamanya bisa 2 lembar, ya 2 lembar lah. Jangan juga lah terlalu kita ini pelit baca Quran cuma 1 ayat, kan aneh. Hidup sehari 24 jam. Baca Quran cuma 1 ayat. Kenapa? Kata Pak Isna ini, pahalanya juga banyak. Kan dihitung per kata. Bukan dihitung per kata, tapi per huruf. Misalnya baca Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa huruf sudah dapat? Yang susahnya nanti kalau kena surah Yasin. Masa Yasin dicicil 2 bulan. Ayatnya cuma 80, dicicil 2 bulan. Giliran baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Ya Allah. Ini orang sibuk sekali dengan dunia kayaknya. Makanya baca Yasin cuma 1 ayat. Allah Ustadz, yang penting kan ada nilai ibadah. Iya, betul. Tapi kalau kita imbangi dengan kehidupan kita di dunia, itu kan gak imbang. Masa hidup 24 jam baca Quran cuma 1 ayat. 1 ayat lagi cuma 2 huruf. Itu kan terlalu. Kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Maka anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kita biasakan membaca Al-Quran ini sejak dini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa kata Allah kepada baginda Rasul? Bacalah wahai Muhammad. Lalu kata Nabi kita Muhammad, wahai Jibril, saya tak bisa membaca. Saya belum bisa, saya belum mampu membaca. Lalu apa kata Jibril? Iqra ya Rasulullah. Bacalah. Maka disitulah Rasulullah belajar akan ilmu. Nah, makanya dalam Al-Quran itu adanya ilmu. Al-Quran tak bisa dibaca sembarangan. Al-Quran perlu kita belajar. Lain kalau kita baca Quran, ya. Jadi beda antara Quran dengan Quran. Kalau kita baca Quran, wajib paham. Panjang pendeknya, yang panjang dibaca panjang, yang pendek baca pendek, yang pendek baca panjang. Ini kajian ilmu dalam hal tajwid. Makanya kita perlu belajar ilmu. Makanya kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak bahagia dunia, cari dengan ilmu. Barang siapa yang hendak paham dengan kehidupan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Hendak siapa yang kebahagiaannya kedua-duanya dunia dan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Nah, di mana kita mendapatkan ilmu? Semua itu sesungguhnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran ini paket lengkap. Ibarat makanan itu dia menunya istimewa. Dalam Quran semua ada.
Kalian mau cari ilmu apa? Dalam Quran ada. Mau supaya cepat kaya, dalam Quran ada amalan. Dalam Quran ada yang senantiasa bisa dijadikan amalia dalam kehidupan. Asal kita yakin. Atau seumpamanya supaya kita ini disegani orang, dicintai orang. Dalam Quran ada. Artinya Al-Quran ini semua lengkap. Mau belajar ilmu menghilang, dalam Quran ada. Cuma kalau belajar ilmu menghilang, harus belajar lagi ilmu kembalinya. Khawatir nanti hilang sekalian seumur hidup, nggak kembali-kembali. Nah ini artinya Al-Quran ini paket lengkap. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara daripada kemurnian Al-Quran. Maka nggak ada manusia yang bisa bikin Al-Quran kecuali Allah. Artinya apa? Kita contoh bagaimana pribadi Rasulullah yang kehidupan beliau, di kehidupan Rasulullah itu berakhlakkan Al-Quran. Makanya Rasulullah kan digambarkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebaik-baik akhlak ialah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya akhlak Quran. Ini yang luar biasa. Makanya anakku sekalian, tanamkan Al-Quran itu dalam kehidupan. Insya Allah kita akan terbentengi diri dari perbuatan yang tidak baik. Apalagi kalau kita mampu menghafal Al-Quran. Sekarang ini kan banyak anak-anak, bahkan yang usianya di bawah kalian. Dia baru tamat SD, dia baru kelas 2 SD, sudah khatam Quran. Dia baru kelas 5 SD, sudah hafal Quran. Artinya apa? Ini sebagai bentuk motivasi kalian. Kalian anak milenial, jangan kalah. Ayo, gemar baca Quran. Makanya gerakan yang namanya baca Quran. One day, one ayat. Satu hari, satu ayat. Ya kalau nggak bisa satu lembar, ya satu hari, satu ayat. Kapan bacanya? Ba'da maghrib. Jangan maghrib langsung cari handphone, langsung cari remote TV, maka gunakan kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Supaya apa? Ini menjadikan ladang pahala kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Maka biasakanlah membaca Al-Quran. Tanamkan di dalam diri kalian. Kalau umpamanya kalian belum bisa membaca, belajar. Sekarang ini kan banyak tempat atau taman pendidikan Al-Quran. Atau kalian umpamanya belajar kepada seorang ustadz, datangin ustadznya ke rumah, belajar. Gak usah malu, Allah Pak, saya malu yang belajar di sana anak-anak umurnya di bawah saya. Sedangkan mereka sudah pada Quran. Sedangkan saya baru Iqra. Iqra-nya Iqra 2 lagi. Gak usah malu. Ketika kita pengen belajar, gak ada istilah malu. Kenapa? Kita ini kan pengen mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya tujuannya menggapai itu. Lalu bagaimana caranya mencarinya? Adalah dengan kita ilmu. Lebih-lebih kepada ilmu tentang Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadikan penolong kita nanti pada alam akhirat. Dan bahkan Al-Quran ini akan menjadikan satu daripada penolong kita. Bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, akan diberikan perahu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumpangan kita nanti. Artinya apa? Inilah ganjaran yang luar biasa diberikan Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Artinya, jangan sia-siakan kehidupan kita ini dengan hal-hal dunia saja. Kalian boleh menggunakan handphone. Kalian boleh silakan bermedia sosial. Tapi jangan pernah melupakan dengan Al-Quran. Jangan sampai kita sia-siakan daripada Al-Quranul Karim itu. Karena Al-Quran ini tidak ada yang bisa membuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kalian perhatikan. Al-Quran itu ayat-ayatnya yang banyak kalau kita mau menghitung identik dengan angka 19. Al-Quran. Coba kalian baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa hurufnya? Hurufnya ada 19. Itu yang pertama. Artinya Al-Quran itu bukan satu kebetulan disusun oleh Allah. Tetapi memang disusun. Lain kalau manusia. Ada yang sama, itu kebetulan. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini artinya sudah menjadi ketentuan Allah. Coba kalian lihat Bismillah itu kan hurufnya ada 19. Kemudian Al-Alaq, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, itu memang ayat 1 sampai 5. Tetapi sesungguhnya ayat daripada Quran surah Al-Alaq itu 1 sampai 19.
sampai kalimat wasjudu waqtarib. Kemudian kalian teliti lagi, ini sudah dua kebetulan. Artinya yang sama. Kemudian kalian lihat pada separuh daripada ketika kalian membaca Quran. Yaitu ketika tulisan yang paling besar dalam Al-Quran adalah wal yatalaffaz. Itu adalah Quran. Surah Al-Kahfi ayat 19. Maka anak-anakku sekalian, disinilah luar biasanya Allah memberikan keutamaan tentang Al-Quran. Maka marilah sejak dini tanamkan kehidupan kalian mengenai Al-Quran. Jadikan akhlak kalian akhlak yang senantiasa berakhlakul Quran. Kalau kita sudah berakhlakul Quran, maka insya Allah pergaulan kita tidak jauh daripada perbuatan yang selalu mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauh daripada Al-Quran, maka godaan-godaan pergaulan di luar sana yang mengarah kepada kemaksiatan, yang mengarah pada kemungkaran akan semakin mendekat kepada kita. Karena apa? Benteng keimanan kita, Al-Quran belum meresap sepenuhnya di dalam diri kita. Tetapi kalau sudah Al-Quran itu meresap dalam kehidupan diri, maka senantiasa kita akan semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, karena waktu Zoom kita hanya kurang lebih tinggal 2 menit saja, maka yang paling penting pesan Bapak adalah perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Lebih-lebih dalam hal membaca Al-Quran. Kalian umpamanya salat sunat tak mampu. Kalian bersedekah tidak mampu. Maka paling tidak bacalah Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat yang kalian baca. Maka sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan dilipat gandakan segala amal kita. Maka janganlah kita sia-siakan. Karena belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat dan senantiasa bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dan marilah jadikan di dalam diri kita bahwa kalian adalah merupakan generasi milenial yang senantiasa selalu cinta Al-Quran. Kemanapun pergi selalu membawa Al-Quran. Kemanapun pergi selalu membaca Al-Quranul Karim. Maka insya Allah tak kalah nantinya kita diambil oleh Allah nyawa kita dimanapun dan kapanpun. Ketika kita selalu dalam hati tertanam atau terpaut dengan Al-Quran, maka insya Allah mati kita akan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon ampun dan maaf jika ada salah kekhilafan. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita ini mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.